menguasai Islam 700 tahun. Sultannya Islam, dinasti Al-Ahmad, digelar Andalusia. 700 tahun dikuasai orang Islam. Rajanya Islam, tentaranya Islam. Begitu kalah perang, ratunya waktu itu namanya Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, saya sedang berada di depan Masjid Rafiuddin yang sudah kita bangun. Insya Allah dalam waktu dekat akan selesai. Dan sekarang Yayasan Barokah Sumatera Utara sedang memerlukan dana 1,5 miliar untuk membebaskan tanah dan untuk membuat bangunan bagi pesantren putri daripada pesantren Rafiuddin kita. Salurkan bantuan anda di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 76262627777. Saya Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih. Semoga barokah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para kiai, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, tokoh agama, ibu-ibu, tokoh wanita, tokoh pemuda, anak-anakku, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup di dunia. Allah mengantar kita ke dunia bukan sembarangan. Bukan asal diantar ke dunia terus hidup kemudian mati, bukan. Kita diantar Allah ke dunia ini punya jabatan. Jabatan kita kata Allah adalah khalifah Allah di atas bumi. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, yang diangkat jadi khalifah adalah hanya orang beriman saja. Orang beriman di dunia ini ada 7,8 miliar penduduk dunia, 1,9 miliar adalah orang Islam. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 1,9 miliar itulah yang Allah angkat menjadi para khalifahnya di atas dunia. Dan alhamdulillah kita adalah salah satu di antaranya. Alhamdulillah.
Apa tugas khalifah? Ayatnya saya baca tadi surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifahnya di atas bumi ini. Tugasnya adalah dua. Pertama, menjalankan iman dan Islam. Kedua, mengajarkan atau mendakwakan iman dan Islam itu kepada orang lain, agar agama ini tidak musnah di permukaan bumi. Tidak ada jaminan orang Indonesia sekarang 88,2% Islam. Jumlahnya banyak, 230 juta dari 267 juta adalah orang Islam. Tidak jaminan Indonesia ini akan tetap menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tidak jaminan. Waktu Indonesia merdeka orang Islam itu 90%. 75 tahun merdeka orang Islam tinggal 88,2%. Artinya telah murtad dari Islam di Indonesia ini 2,8%. Wah, sedikit 2,8. 2,8 dari 267 juta tidak sedikit. Itu hampir 10 juta orang yang murtad sudah. Penduduk Sumatera Selatan ini aja paling 4 juta orang. Kumpul semua dari yang bayi-bayi sampai yang tua-tua. Tapi yang murtad 10 juta orang. 75 tahun merdeka. Tidak jamin Indonesia ini bakal jadi negara mayoritas Islam kalau kita sebagai para khalifahnya tidak menjalankan iman dan Islam dan tidak mengajarkannya kepada generasi di bawahnya. Spanyol, negara Eropa itu dikuasai Islam 700 tahun. Sultannya Islam, dinasti Al-Ahmad, digelar Andalusia. 700 tahun dikuasai orang Islam. Rajanya Islam, tentaranya Islam. Begitu kalah perang, ratunya waktu itu namanya Isabella, orang Islam terusir dari Eropa, habis Islam di Eropa. Saya ke Eropa berapa tahun yang lalu ke Spanyol. Dari 42 juta penduduk Spanyol yang Islam tinggal 50 ribu. Tidak sampai 1%. Jadi tidak dijamin satu negara yang dikuasai Islam akan jadi Islam sampai hari kiamat, itu tidak ada jaminan. Indonesia sudah murtad 10 juta. Kenapa bisa orang Islam di Indonesia murtad 10 juta orang? Bukan karena miskin. Sahabat-sahabat Nabi dulu miskin-miskin. Hampir semua sahabat Nabi itu miskin. Yang kaya hanya beberapa orang aja, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, sedikit aja yang kaya. Tapi mereka bisa mengalahkan kerajaan Parsi dan Romawi. Super power dunia waktu itu Romawi Parsi, 1 juta tentaranya, 1 juta tentara, 2 juta. Kita cuma 200 ribu tentara kita. Romawi Parsi tumbang di bawah kekuasaan Islam yang 90% lebih orangnya miskin-miskin. Nah, kenapa? Karena mereka digelar Allah radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Mereka itu siang malam agama, sisa-sisanya baru dunia. Kalau kita siang malam dunia, sisa-sisanya baru agama. Mereka kalau nyumbang agama, agama dulu sumbang, sisa-sisanya baru dimakan. Kalau kita kan enggak, dimakan dulu banyak-banyak, sisa-sisanya baru disumbang. Buka dompet yang paling kecil 1.000 perak untuk agama. Melacur 110 juta mau. Coba, barusan ini ketangkap pelacur, bahasa kerennya lonte. Ketangkep, satu kali berzina 110 juta. Ada yang mau gila, orang Islam. Giliran bela agama nggak mau. Tidak ada jaminan agama ini akan terus hidup sampai hari kiamat. Tergantung kita para khalifahnya ini mau nggak bela agama.
Orang beriman di dunia ini hanya 1,9 miliar dari 7,8 miliar, sedikit. Kita ditugaskan Allah ke dunia ini menjalankan iman dan Islam. Iman itu ada 6. Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Pertama, yakin kepada Allah. Apapun yang Allah bicarakan di Quran, dikirim kepada Nabi untuk kita, 100% kita terima. Siap? Siap? Kalau Quran sudah bilang, sudah tunduk aja. Akal kita nggak terima pun, akal kita yang harus tunduk dengan Quran. Jangan Quran yang ditundukkan dengan akal. Kelemahan agama-agama yang lain, ketika akalnya bertentangan dengan kitab sucinya ditukar. Begitu akalnya berubah, kitab sucinya udah nggak bisa ditukar lagi. Ada banyak perkara di dalam Quran yang ilmu sains modern belum bisa membuktikannya beribu-ribu tahun. Untung ulama-ulama dulu tidak berani menukar Quran, tapi akalnya yang dipendam ketika bertentangan dengan Quran akalnya. Misalnya dalam Quran dikatakan alam semesta ini dulunya asap, gas, berbentuk gas. Kemudian diputar menjadi benda yang sangat besar sekali. Nggak masuk akal oleh manusia dulu, tapi mereka terimanya. Tsummastawa ilas samaa'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah memerintahkan langit. Ketika itu langit bentuknya masih gas, berbentuk asap. Terima aja. Berapa lama? Allah yang tahu berapa lama, karena Allah pakai kata summa. Summa itu miliaran tahun pakai summa. Kalau waktunya pendek Allah pakai fa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, Allah cukup perintahkan jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, maka jadi. Waktunya nggak ada, pendek sekali. Tapi kalau Allah pakai summa, itu berarti lama sekali. Berapa lama terserah Allah. Tapi mereka yakin. Barulah sekitar 30-an tahun yang lalu, seorang ahli sains dari Amerika, orang Yahudi namanya Stephen Hawking. Dia nggak bisa jalan, dia lumpuh, tapi dia ahli meneropong bintang, dia ahli bintang. Sampailah dia pada teori bahwa seluruh alam jagat raya ini dulu adalah benda yang satu, kemudian meledak. Diledakkan oleh Allah dalam satu detik, jadilah bulan-bulan, bintang, segala macam planet-planet, termasuklah bumi. Orang barat mengatakan ini teori Big Bang, Big Bang teori, teori ledakan dahsyat. Orang bilang ini ilmu baru. Mana ada ilmu baru itu? Sudah ada ditulis di Quran 14 abad yang lalu. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa sesungguhnya dulu langit dengan bumi itu satu? Fa fataknahuma. Allah pakai kata fa. Dalam satu detik Allah ledakkan. Berpisahlah langit dengan bumi itu. Bam. Udah ditulis 14 abad yang lalu. Walaupun nggak masuk akal, tapi ulama-ulama dulu tidak menukar Qur'annya, tapi akalnya yang disimpan dulu. Nanti satu hari akan ketemu juga begitu. Kalau orang-orang lain, agama Kristen, Hindu segala macam bertentangan dengan akal, mereka tukar kitabnya. Akalnya yang didulukan, namanya kaum Mu'tazilah namanya itu. Apa namanya? Mu'tazilah. Akhirnya ketika akalnya berubah karena ilmu sains berubah, dia nggak bisa tukar lagi kitab sucinya. Itu hebatnya Quran. Di dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat terakhir diceritakan bahwa bumi yang seperti tempat kita tinggal ini tidak satu. Yang kita tempat tinggal ini namanya bumi, Al-Ardu, Earth kata orang Inggris. Tidak satu.
Quran mengatakan ada 7. Berapa? Berapa? 7. Nggak masuk akal, dibiarin aja. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah ahli tafsir zaman Rasulullah, sepupu Rasulullah, anak paman Nabi namanya Abbas radhiyallahu anhu, 3 tahun lebih tua dari Nabi itu Abbas. Sayyidina Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas itu ahli tafsir zaman sahabat Nabi. Tafsirnya masih bisa kita nikmati sekarang, tafsir Mikbas namanya. Beliau menolak mentafsirkan ayat ini. Beliau menolak mentafsirkan ayat ini bahwa bumi ada 7. Beliau katakan kalau saya tafsirkan sekarang, kalian bunuh saya, kalian bilang saya zindik, sesat, akal belum bisa nerima, biarin aja nanti dijelaskan oleh orang-orang di masa yang akan datang. Dibiarkan aja begitu. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Di mana di surah At-Talaq ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit. Langit ada berapa? Kuat-kuat, berapa langit? Wa minal ardi mithlahun. Dan Allah telah menciptakan bumi serupa langit. Ada berapa? 7. Itu yang cerita 14 abad yang lalu Quran. Tidak terbukti beribu-ribu tahun, 1400 tahun. Barulah sekarang dapat diteropong, ketemu satu bumi yang mirip dengan kita ini. Ada airnya, ada gunung, ada daun-daun, ada pohon-pohon kayu semua, ada udara. Ada memang. Sudah diakui ada, sudah dapat satu. Tapi nggak mungkin kita pindah ke sana. Terlalu jauh. Naik kapal terbang kalau kecepatan cahaya, mana ada kecepatan cahaya kapal terbang. Kapal terbang cuman 850 km per jam. Kapal tempur supersonik 800 meter per detik. Cahaya itu 300.000 km per detik. Mana ada orang bisa bikin. Allah yang bisa bikin itu. Buraq itu terbang secepat kilat menyambar. Kalau secepat kilat berarti 300.000 km per detik. Detik bukan jam. 300.000 km per detik bukan jam. Nabi naik buraq itu sekali loncat hilang dari pandangan mata. Bumi ini bulatnya cuma 40.000 km bulatnya. Kalau Nabi dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa naik buraq, sedetik 8 kali kelewatan itu. Cuk. Apa artinya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau naik buraq? Belum berkibar jenggot Nabi udah sampai. Tapi manusia nggak akan ada yang bisa bikin pesawat kecepatan buraq. Seandainya kita punya pesawat kecepatan buraq, pindah ke bumi yang kedua itu yang sekarang udah ketemu, itu perlu waktu 500.000 tahun. Ada orang yang hidup umurnya 500.000 tahun? Ada. Berarti nggak bisa pindah sana. Nggak bisa kita pindah ke bumi yang lain. Tempat kita hanya bumi yang ini. Dan itu Allah ceritakan di dalam Quran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa saja yang ada di bumi ini. Yang halal lagi baik. Berarti nggak bisa makan yang ada di bumi sana. Jangan mimpi mau pindah. Allah telah menjadikan kita itu di dalam bumi. Tinggal di sini, nggak bisa tempat lain. Memang nggak bisa. Tempat kita bumi ini aja, betul? Cuma lagu Rinto itu rupanya syairnya betul. Syair keduanya yang betul. Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Apa
di sini. Nah, sekarang ketahuan yang nggak adil. Mana ada anak muda berani menyerang polisi? Ada. Gila tuh. Lagi ngapain polisi ngikutin orang di jalan tol? Yang boleh di jalan tol hanya polisi lalu lintas. Tidak boleh polisi lain ada di jalan tol. Itu jalan bebas hambatan, bayar. Betul? Polisi lain hanya boleh di luar jalan tol. Pengumumannya, Panglima TNI, Panglima Kodam Jaya ikut. Ngapain Panglima TNI ikut urusan? Panglima Kodam Jaya ikut urusan tembak-menembak di jalan tol. Itu urusan polisi, bukan urusan tentara. Betul? Payah. Susah. Itulah entah kenapa pun kalian pilih dia 2 periode kemarin. Rusak negeri ini, rusak. Maka orang Islam tidak boleh berpangku tangan. Kalau presiden kita, pejabat-pejabat kita rusak, itu berarti kita yang salah pilih. Betul? Gak bisa rupanya kita pilih yang bagus. Coba, pilih nggak bagus, itulah menterinya mencuri. Coba, dalam seminggu ini aja 2 menteri mencuri. Satu main udang, orang ribut kampret sama kodok, kampret sama cebong, dia lobster. Yang satu lagi ngembat laptop. Innalillahi wa inna ilaihi. Uang Covid, bansos diembat. Lebih parah dari PKI ini orang, betul nggak? Kok bisa jadi menteri? Siapa yang ngangkat dia jadi menteri? Kita teruskan. Kita tidak boleh menukar Quran. Kalau akal kita yang nggak sampai, akal kita diam dulu. Qurannya kita teruskan. Fir'aun. Kenal Fir'aun nggak? Nggak kenal. Ada di Quran kok nggak kenal. Kenal nggak sama Fir'aun? Ada di Quran kok nggak kenal. Kenal. Fir'aun itu manusia hebat. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Saking hebatnya ngaku lahir jadi pangeran, besar jadi raja, seumur hidup jadi raja. Kurang berkuasa apa Fir'aun? Zaman Fir'aun nggak ada pemilu. Mana ada pemilu zaman Fir'aun? Pakai kardus digembok, nggak ada. Zaman Fir'aun. Oh, berkuasa Fir'aun tuh berwibawa. Kalau dia berlayar dengan perahu di sungai Nil, bergelombang air sungai Nil itu, dibentaknya air itu, diam, air diam. Ini raja besar sedang lewat, jangan kau bergelombang. Berhenti gelombang, tahu? Saking wibawanya Fir'aun tuh. Makanya dia ngaku Tuhan. Nggak pernah pilek pun. Apalagi kena corona, mana ada Fir'aun kena corona. Fir'aun tuh berani. Rakyatnya demo didatangi sama dia. Bicara dipancung. Nggak penakut, di demo lari tengok bebek. Wah, bukan. Kalau perang dia di depan Fir'aun. Di depan dia naik kereta kuda berdiri, bawa pedang, bawa panah, tombak. Dia di depan mimpin pasukan. Kurang hebat apa Fir'aun? Nabi Musa takut sama Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu nabi yang paling kuat, salah satunya itu. Berkelahi suku Kipti dengan Bani Israel, berkelahi, dipisah nggak mau, pak, ditampar sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nampar orang mati. Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati. Tapi waktu Nabi Musa disuruh jumpa Fir'aun, takut Nabi Musa. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas dia itu ngaku Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Ini akhafu, aku takut. Saking wibawanya Fir'aun. Jadi raja seumur hidup. Mesir takut sama dia, disembah rakyatnya jadi Tuhan. Hebat Fir'aun. Tidak. Di dunia orang rakyatnya takut sama dia, tapi di Quran dia dibilang manusia hina. Apa salahnya Fir'aun? Satu aja, nggak yakin sama Allah.
nggak percaya dengan Nabi Musa, tidak beriman. Itu aja salahnya. Kalau kaya, pendekar, raja kuat, dia bikin piramid 800 tahun baru selesai. Ada 3 proyek paling lama di dunia mengerjakannya. Nomor 3 piramid 800 tahun baru jadi. Nomor 2 tembok Cina 2000 tahun baru jadi. Satu di Mesir, satu di Cina. Yang pertama paling lama itu jalan raya Pantura. Itu nggak pernah jadi, rusak tiap hari, sampai sangkakala ditiup baru jadi. Itu proyek paling lama di dunia itu. Hebatan Indonesia dari Mesir. Apa kelemahan Fir'aun? Nggak percaya sama Allah sama Rasul, nggak beriman. Dia hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Tak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Tak ada acara upacara bendera misalnya. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap ke protokolnya. Menghina, betul nggak? Berarti Fir'aun hina, nggak hebat Fir'aun. Fir'aun jadi raja seumur hidup aja nggak hebat, apalagi saking dahsyatnya Fir'aun ngaku Tuhan. Ternyata dia bukan orang hebat, pengecut. Orang yang begitu berkuasa sampai nganggap dirinya Tuhan, disembah sama rakyat Mesir, ternyata pengecut. Begitu mimpi ada anak Bani Israel lahir akan menghancurkan kekuasaannya. Wah, nggak bisa tidur Fir'aun, langsung dikeluarkannya perintah, sembelih semua laki-laki Bani Israel yang lahir tahun ini. Gila nggak itu? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki yang lahir sembelih semua. Setahun itu asal lahir sembelih semua. Gila. Yang akan menghancurkannya yang dalam mimpinya cuma satu, tapi yang dibunuhnya semua yang lahir tahun itu, kan gila itu. Kita nggak berniat mengalahkan dia kok sampai 2024, biarlah dia jadi presiden, betul nggak? Tapi asal ada orang dikit dicurigai, wah radikal, mau menghancurkan saya nih, ayo jangan dikasih ceramah, ayo tangkap, perintah, rekam, kalau salah ngomong tangkap. Iya, kok lebih parah kau lagi. Ternyata Fir'aun takut, keluar perintah bunuh semua anak laki-laki. Dia pikir Allah tidur. Hebatnya bayi itu, malah besarnya di istana Fir'aun. Dianyutkan, datang malaikat kepada ibu Nabi Musa. Ada 2 perempuan yang pernah dapat wahyu. Dalam sejarah 2 perempuan yang pernah dapat wahyu. Pertama ibu Nabi Musa, Yochebed namanya, dapat wahyu. Anakmu bungkus dalam peti, anyutkan ke sungai Nil, nanti ku kembalikan kepadamu. Yang kedua Siti Maryam, kau akan hamil. Saya nggak mungkin, saya naik ojek aja nggak pernah kan gitu ya, senggolan aja nggak pernah, sama laki-laki masa saya hamil. Kadalik, kau mesti hamil. Tuh malaikat Jibril beritahu sama ibu Nabi Isa, 2 orang perempuan dapat wahyu. Tapi karena perempuan nggak boleh jadi nabi. Kalau dapat wahyu tapi tidak boleh jadi nabi. Nabi wajib laki-laki. Karena jadi imam, kalau perempuan nggak bisa. Ayo nabi sholat haid. Nggak boleh nabi perempuan. Dihanyutkan itu bayi Musa alaihissalam, sangkut di belakang istana Fir'aun. Jadi Fir'aun ini, sungai Nil itu kalau banjir, kemana-mana itu bencana. Dan dia itu ahli infrastruktur. Dia bikin codetan-codetan sungai-sungai kecil. Jadi kalau banjir, air itu masuk ke sungai-sungai kecil. Ahli infrastruktur. Dan masuk sungai-sungai kecil itu nggak bayar, nggak macam jalan tol sekarang, bayar. Tiap tahun naik. Fir'aun bikin infrastruktur gratis. Salah satu sungai kecil itulah ada istananya. Belok itu peti Nabi Musa itu ke situ.
Istrinya yang tercinta Siti Aisyah, Siti Asiyah, seorang wanita soleha, lagi mandi-mandi, lu ada peti tuh, diambil lari, diambil pembantunya lari, pembantunya minggir, datang lagi tuh peti, terakhir diambil oleh Siti Asiyah, istri Fir'aun. Tengok ada bayi montok, kulit kemerah-merahan, berarti Bani Israel, karena orang Kipti, suku Fir'aun tuh kulitnya agak hitam. Nabi Musa kemerah-merahan, rambut kemerah-merahan. Wah, ini Bani Israel nih. Diangkat tuh bayi montok. Nabi Musa tuh dari bayi udah kelihatan tegap. Nggak kurus, Nabi Musa nggak kurus. Nggak cungkring itu kuning. Begitu dibawa ke istana Fir'aun, siapa itu? Ada bayi ketemu di sungai, pasti Bani Israel. Cabut pedang, mau dipancung tuh anak, sembelih. Kata Siti Asiyah, kenapa dibunuh anak begini cantik? Ya ini pasti anak Bani Israel, dibuang, takut dibunuh sama saya. Bunuh, saya sudah keluarkan perintah, semua Bani Israel sembelih bayi-bayinya yang lahir tahun ini. Kenapa? Kata Siti Asiyah, karena dia akan menghancurkan kerajaan saya. Itu kalau di kader partai lain. Kalau yang kader partai kita insya Allah jadi insya Allah nyolong dana bansos. Yang dibunuh nih kita yang kader. Kalau kita yang kader nanti jadi sayang sama kita. Itulah Fir'aun bilang, itulah kekuasaan Allah. Ya udahlah, terserah kaulah. Dipelihara tuh Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa karena menampar salah satu pemuda Kipti mati. Beliau lari jumpa Nabi Syu'aib alaihissalam di Jordania, kerja di sana, bantu Nabi Syu'aib, kemudian dinikahkan Nabi Syu'aib dengan anak Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa itu menantunya Nabi Syu'aib. Kemudian kembalilah mendakwahi Fir'aun, disuruh oleh Allah. Udah dapat mukjizat, tongkat bisa jadi ular, tongkat bisa belah laut, macam-macam. Singkat cerita, Fir'aun mengejar-ngejar Bani Israel 700.000 orang. Kata Imam Suyuti 600 sampai 700.000 orang. Kejar-kejar mau dibunuh. Karena nggak mau menyembah Fir'aun. Hanya menyembah Allah, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa Harun. Kejar-kejar. Sampai di pinggir Laut Merah, kanan gunung, kiri gunung, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Bani Israel minta tolong, ya macam mana ini ya Musa, matilah kita. Kanan gunung, kiri gunung, depan laut, belakang Fir'aun. Nabi Musa doa sama Allah, disuruh Allah pukul tuh laut, pukul pakai tongkat, bang, pecah 12 jalan. 12 jalan, karena Bani Israel itu 12 sukunya, 12 jalan. Satu suku satu jalan, satu suku satu jalan. Seberang sana sampai selamat. Nggak lama Fir'aun sampai, dia lihat laut, dia lihat jalan. Dia bukan orang bodoh, dia tahu. Dia lihat kemarin tidak ada jalan, kok hari ini ada jalan. Fir'aun pinter juga. Kan dia orang bodoh. Nggak mau dia masuk. Tapi Allah Maha Kuasa. Kereta kudanya Haman, panglimanya di sebelah kanan, jalan ke depan. Beberapa langkah. Kereta kuda Haman, kudanya betina. Kuda Fir'aun jantan. Namanya kuda betina, dilihat kuda jantan, dikejar. Lari kudanya Haman ke laut, dikejar sama kuda Fir'aun. Karena dua-dua masuk laut, tentaranya masuk semua. Sampai di tengah laut, tertutup tuh jalan. Tenggelamlah Fir'aun, hampir mati. Waktu Fir'aun hampir mati, disitulah Fir'aun mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Dalam artian Fir'aun tobat juga, tapi tobatnya udah hampir mati. Ditulis di Quran surah Yunus ayat 89, 90, 91, 92. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun sampai di nyawanya sudah di leher, qala, berkata Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Qala amantu, sesungguhnya aku telah beriman, kata Fir'aun.
annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Fir'aun ngaku, aku bukan Tuhan, Tuhan Nabi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, Tuhannya Bani Israel. Yang ku kejar-kejar karena nggak mau menyembah aku itu Tuhan mereka yang betul, bukan aku. Ngaku Fir'aun. Wa ana minal muslimin, dan aku, kata Fir'aun, adalah salah satu dari orang Islam. Tapi kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat siapa saja. Fir'aun pun diterima tobatnya, asalkan nyawanya belum sampai sini. Kalau nyawa sudah sampai sini, jangankan preman Palembang, Fir'aun tobat. Tahu? Fir'aun tobat, tapi tobat nggak diterima karena udah sampai sini. Kenapa orang yang sampai sini nyawanya hampir mati dia tobat? Karena dia sudah diperlihatkan tempat yang akan dia tuju setelah matinya. Ini iman nih. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.